Pernah nggak sih kamu lihat seseorang yang walau keadaan lagi kacau, dia tetap tenang saat orang lain panik. Dia bisa berpikir jernih. Saat semua ribut, dia malah bisa tersenyum dan berkata, "Tenang, semua bisa diatasi." Pasti kamu pernah bertanya-tanya, kok bisa ya orang kayak gitu tetap kalem? Padahal situasinya parah banget. Jawabannya bukan karena mereka nggak punya masalah, tapi karena mereka punya kebiasaan. Kebiasaan yang membuat pikiran mereka kuat, hati mereka stabil, dan reaksi mereka tetap terkontrol meskipun dunia lagi berantakan. Nah, di video ini kita bakal bahas 7 kebiasaan orang yang selalu tenang di situasi apapun. Bukan cuma teori, tapi hal-hal yang bisa kamu latih dan terapkan mulai hari ini juga. Kebiasaan pertama, mereka tidak langsung bereaksi. Mereka menyadari, dulu, orang yang tenang punya satu kemampuan yang jarang dimiliki kebanyakan orang. Mereka nggak langsung bereaksi terhadap apa yang terjadi. Waktu orang lain tersinggung, marah, atau cemas karena sesuatu yang tiba-tiba, mereka justru diam beberapa detik. Mereka sadar bahwa reaksi pertama manusia biasanya datang dari emosi, bukan dari logika. Mereka belajar menahan diri, mereka belajar bernapas dulu, memperhatikan apa yang mereka rasakan. Misalnya, saat ada orang bicara kasar ke mereka, bukannya langsung membalas, mereka justru berpikir, dia ngomong gitu karena aku, atau karena dia sendiri lagi capek. Mereka paham bahwa nggak semua hal harus direspons secepatnya. Kadang, diam justru jadi bentuk kendali. Ketenangan bukan berarti nggak peduli, tapi tanda bahwa seseorang tahu, reaksi tergesa-gesa cuma bikin masalah makin besar. Mereka sadar bahwa 1 detik jeda sebelum bereaksi bisa menyelamatkan banyak hal, hubungan, keputusan, bahkan harga diri sendiri. Coba kamu praktekkan. Setiap kali kamu ingin bereaksi spontan, berhenti sebentar, tarik napas. Rasakan. Baru tentukan langkah. Kebiasaan kecil ini, kalau terus dilatih, bisa mengubah seluruh hidupmu. Kebiasaan kedua, mereka punya kendali penuh atas pernapasannya. Kedengarannya sepele, tapi orang yang tenang tahu cara bernapas dengan sadar. Saat panik, tubuh kita otomatis mempercepat napas. Jantung berdetak kencang, otak jadi kacau. Tapi orang yang terlatih untuk tenang tahu, semua bisa dikendalikan mulai dari napas. Mereka juga sering melatih pernapasan bukan hanya saat stres, tapi setiap hari. Kadang lewat meditasi, kadang sambil jalan pagi, kadang cukup dengan duduk diam tanpa suara. Napas yang tenang bikin pikiran ikut tenang. Kalimat yang sering mereka pegang, aku nggak bisa kendalikan apa yang di luar diriku, tapi aku bisa kendalikan bagaimana aku bernapas menghadapi semuanya. Kebiasaan ketiga, mereka tidak menganggap segalanya tentang diri mereka sendiri. Salah satu penyebab stres adalah karena kita terlalu mudah mengambil hati. Seseorang ngomong kasar, kita langsung mikir, dia benci aku. Seseorang lupa balas chat, kita mikir, dia udah nggak peduli. Tapi orang yang tenang tahu, nggak semua hal adalah tentang kita. Mereka sadar, setiap orang punya beban sendiri. Kadang orang marah bukan karena kita salah, tapi karena hidup mereka lagi berat. Kadang dunia terasa menolak, padahal cuma pikiran kita yang terlalu sensitif. Dengan kebiasaan ini, mereka nggak mudah tersulut. Mereka punya batas antara perasaan pribadi dan kenyataan objektif. Itulah kenapa mereka bisa tetap tenang, meskipun dunia di sekitar berisik. Mereka nggak sibuk mikirin apa kata orang. Mereka fokus memperbaiki diri, bukan memuaskan semua pihak. Dan disitulah letak kekuatan mereka. Mereka nggak gampang goyah. Kebiasaan keempat, mereka punya rutinitas yang menenangkan pikiran. Orang yang tenang nggak cuma tenang karena bakat. Mereka punya ritual yang mereka jaga. Mungkin bagi satu orang itu adalah menulis jurnal setiap pagi, bagi yang lain itu berjalan sendirian sore hari, atau sekadar duduk dengan secangkir teh tanpa menyentuh ponsel. Rutinitas kecil ini bukan soal gaya hidup, tapi soal menjaga kestabilan emosi. Ketika dunia luar kacau, mereka punya pelabuhan untuk kembali menenangkan diri. Mereka tahu bahwa ketenangan itu hasil dari disiplin, bukan kebetulan. Mereka tahu tubuh dan pikiran butuh waktu untuk recharge. Dan mereka nggak merasa bersalah untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Kebiasaan kelima, mereka fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Salah satu tanda orang kuat adalah ketika mereka berhenti mencoba mengendalikan hal-hal di luar jangkauan mereka. Mereka sadar ada 2 lingkaran dalam hidup. Lingkaran kendali hal-hal yang bisa kita ubah, dan lingkaran kekhawatiran hal-hal di luar kendali kita. Orang yang tenang hidup di lingkaran pertama, mereka fokus pada sikap, tindakan, dan reaksi mereka, bukan pada situasi atau orang lain. Mereka tahu, mengeluh nggak akan mengubah apa-apa,
Tapi memperbaiki diri sedikit demi sedikit bisa membawa perubahan besar. Itulah kenapa, walau dunia sedang gak berpihak, mereka tetap bisa jalan dengan kepala tegak. Kebiasaan keenam, mereka memilih respon, bukan terbawa emosi. Orang yang tenang bukan berarti gak punya emosi. Mereka tetap bisa marah, sedih, kecewa. Bedanya, mereka nggak dikendalikan oleh emosi. Kalau marah, mereka tahu cara menyalurkannya dengan elegan. Kalau sedih, mereka tahu kapan harus berhenti dan mulai bangkit lagi. Mereka melatih diri untuk tidak bereaksi dari amarah, tapi dari kesadaran. Dalam konflik, mereka lebih banyak mendengarkan daripada membuktikan diri dalam kegagalan. Mereka mencari pelajaran, bukan kambing hitam. Mereka tahu setiap reaksi adalah pilihan, dan pilihan menentukan arah hidup. Kebiasaan ketujuh, mereka percaya bahwa segalanya sementara dan akan berlalu. Inilah fondasi terbesar dari ketenangan. Sejati, keyakinan bahwa semuanya akan berlalu. Mereka tahu, badai pasti reda. Masalah hari ini bukan akhir segalanya, dan kesulitan hanyalah bagian dari perjalanan hidup. Karena itu, mereka nggak panik. Mereka menerima setiap fase dengan tenang. Bukan pasrah, tapi sadar bahwa setiap hal butuh waktu. Orang yang tenang punya pandangan luas terhadap hidup. Mereka nggak menilai hari ini hanya dari satu kejadian, tapi dari keseluruhan perjalanan yang terus mereka jalani. Dan ketika kamu mulai berpikir seperti ini, kamu nggak lagi takut kehilangan, nggak lagi terjebak dalam drama, kamu jadi ringan dan tenang. Kalau kamu nonton sampai sini, berarti kamu juga ingin jadi orang yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih dewasa. Tenang bukan berarti lemah, tapi tanda kamu sudah menguasai diri sendiri. Jadi mulai hari ini, latih satu kebiasaan dulu. Nggak harus semua. Perlahan, kamu akan sadar, hidupmu mulai terasa lebih ringan. Kalau kamu suka video seperti ini, tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, kita akan terus belajar tentang bagaimana jadi versi terbaik dari diri kita tanpa kehilangan ketenangan.